Halo, materinya apakah sudah bisa dilihat, Mas-mas sama Mbak-mbaknya? Siap, Sudah ya? Bang. Oke, siap. Pak. Oke. Oke, hari ini kita bahas ke desain interaktif. Kalau kemarin di minggu keempat kita bahas tentang interaction ya, kita bahas masalah interaction ya, tentang paradigma. Teman-teman sudah kasih linknya, sedikit materi, lalu dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita bahas di interaction design. Teman-teman, seperti yang saya WA di grup kapan hari itu, nanti fokus kita adalah dari sisi desain, dari proyekan untuk teman-teman disability. Mas Mbak, nanti kelasnya Pak Anwar itu akan ada event seperti tahun kemarin. Kalau saat ini kebetulan Pak Anwar fokusnya ke inklusi. Sebenarnya latihan bersama dengan yang saya buat. Saya pinginnya ke disability, kalau Pak Anwar ke inklusi. Fokusnya adalah ke situ. Ini sama sebenarnya. Nah, nanti fokusnya kita nanti kasih template, teman-teman tinggal membuat desain interaktif untuk sebuah, entah itu dari sisi UI, sebuah aplikasi atau yang lainnya, tapi fokusnya harusnya ke ini aja, ke UI dari sebuah aplikasi, tapi fokus bagi anak-anak atau bagi orang-orang penyandang disability. Di modul saya tidak akan menjelaskan semuanya secara total, mas-mas, mbak-mbak yang mengincrease knowledge-nya sendiri nantinya, tetapi di sini sudah saya kasih materi tentang ini. Di minggu kelima, teman-teman nanti diharapkan mampu memahami hal-hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebagai dasar desain interaktif. Apa yang terus digali untuk pemenuhan setiap interaksi purwarupa itu interface ya, antar muka. Purwarupa interface, purwarupa untuk antar mukanya sendiri. Jadi nanti bagaimana kita membuat sebuah aplikasi, hal apa yang aja yang perlu kita pikirkan. Pada saat saya memahami konsep ini, lalu saya mikir apa sih yang harus kita kenal, apa sih yang harus kita pikirkan saat kita akan membuat sebuah desain yang interaktif. Di materi ini masih belum saya berikan penjelasannya, tetapi sudah saya petakan berdasarkan kebutuhan. Tapi e-booknya sudah saya kasih di classroom. Ada 10 hal tentang manusia yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya dari dulu saat kita saya mengajar, itu selalu saya bilang, saya mau ngasih apa ya ke mahasiswa itu. Otomatis berdasarkan silabus yang ada. Lalu IMK, interaksi manusia dan komputer. Ilmu IMK ini kemarin di awal-awal saya sudah bilang sangat global hubungannya dengan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu, saat saya membuat user interface, mungkin bagi beberapa teman sudah terbiasa, tetapi di sini ada beberapa hal yang memang perlu dipahami oleh semuanya pada saat kita asumsikan semuanya nggak paham atau semuanya masih baru. Nah, ada 10 hal yang harus dipahami tentang manusia. Yang pertama, bahwasanya manusia itu melihat. Ini pada dasarnya ya, pada dasarnya. Yang pertama, bahwa manusia itu bisa melihat. Dalam arti, saat melihat sesuatu, manusia dengan mata akan memberikan
pandangan kepada satu benda. Starter itu sebenarnya antara background dengan foreground harus sesuai. Ya. Kalau seperti ini contohnya, abu-abu dengan putih. Ini berarti kan yang belakang dark, yang depan light. Ini juga sama. Kalau ini orange-nya orange muda, nggak kelihatan, ya nggak akan bisa masuk. Ya. Terus setelah manusia itu melihat, yang perlu diingat lagi bahwasanya manusia itu mendengar. Manusia itu melihat, pada umumnya manusia juga mendengar. Nah, kenapa kok nanti ini muncul? Karena kita akan membuat satu UI, satu aplikasi yang memang diciptakan untuk manusia, untuk orang lain. Pada saat awal saya belajar bahasa pemrograman, waktu itu ada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi di situ diajarkan, waktu itu saya kuliah di sini tahun 95. Dosen saya mengatakan bahwa program itu diciptakan untuk user atau untuk pengguna. Artinya saat kalian membuat sebuah program, maka pandanganmu user, pandangannya pengguna. Sampai saat itu saya masih belum paham. Mungkin juga sampai saat ini teman-teman juga masih belum paham. Mungkin ya ada beberapa belum paham. Maksudnya apa sih kok sampai seperti itu gitu loh. Pengguna ini sebenarnya tidak boleh diomongkan secara global. Karena kalau teman-teman saat membuat use case sebuah aplikasi, maka aplikasimu itu siapa yang pakai, penggunanya siapa, apakah anak kecil, anak remaja, orang dewasa, atau manula, atau orang-orang yang disability, orang-orang yang cacat, entah itu tidak punya tangan, entah itu tunanetra, tunarungu, dan lain-lainnya. Jadi yang harus dipahami di situ bahwasanya manusia itu yang pertama melihat, yang kedua mendengar. Dengan mendengar itu, otomatis secara umum orang akan tertarik. Psikologi, kenapa pada saat teman-teman bisa gini aja, buat headset itu bentuk bisa sama tuh, bentuk bisa sama, merek mungkin bisa sama, tapi yang original dengan yang bukan original pasti berbeda. Atau kalau teman-teman kenapa kok beli headset mereknya Philips misalnya gitu, headphone ini, atau beli miliknya Kraken, atau belinya Steel Series kalau nggak salah ya, yang punyanya Pak Kurniawan itu dan Pak Danang, atau beli punyanya Logitech kalau punyanya Pak Fasa Dashboard itu, atau Bluebo ya atau Yamaha, saya tidak tahu. Nah, ternyata itu pun masih selain dari merek, itu pun masih dibagi lagi oleh mereka yang produsen headset. Kenapa? Ada mereka yang memang fokus untuk lihat film, lihat movie, dengerin musik. Ada yang khusus main game. Jadi kalau mau yang stabil ya standar ya beli aja yang standar headset, selesai. Kadang-kadang kita ngomong yang nggak tahu, yang mungkin kita nggak pernah tahu, ini super bass gitu. Headphone ini super bass, tidak tahu fungsinya untuk apa. Kalau yang pernah saya coba, ini punya saya yang Edifier ini kalau untuk lihat film, kalau untuk yang pedang-pedangan itu, perang-perangan itu sangat musik bagus banget ini, itu bunyi dia. Oke. Terus saya beli Logitech yang di berapa ya, saya lupa itu ternyata fungsinya berbeda. Yang Logitech itu kalau untuk main game dia dynamic surround ada 7.1. Pada saat main game itu dia lebih terasa, tesnya lebih terasa, terus bunyinya ini
sangat jernih. Nah, fungsi beda. Tapi untuk musik, dia masih kurang bagus kalau menurut saya dibandingkan dengan edifier. Entah kalau setting secara global ya, tapi paling enggak itu yang ada. Itu pun membuat orang tertarik nih. Beda harga, beda merek, beda fungsi, beda tujuan. Oke, yang pertama melihat, yang kedua mendengar. Nah, yang ketiga dari member. Bahwasanya manusia itu selalu mengingat, bisa mengingat. Ada yang short time, ada yang long time. Jadi ada yang ingatan yang bisa hilang, ada yang sangat diingat oleh manusia. Sebenarnya basic ilmunya sama di mata kuliah IMK itu. Jadi manusia bisa mengingat, dan yang diingat itu pasti sesuatu yang menarik bagi mereka. Coba cek teman-teman, saat teman-teman pastinya pernah menonton film bersama-sama kayak teman-teman yang lain, 4 atau 5 orang bersamaan. Setelah nonton film A terus keluar coba ditanya, apa yang membuat berkesan teman-teman di teman-teman yang lain? Pasti cerita ada teman yang satu dan teman yang lain berbeda. Ada yang yang terkesan karena ini, ini loh pas Avenger itu ternyata Hulk itu seperti ini, ternyata Thor itu bisnisnya seperti ini, harusnya mati nggak mati, ternyata tipe kapak Thor itu danganan apa dangan ini, pegangannya itu dapat dari si Grok gitu misalnya. Ya udah, memang diambil situ, tidak apa-apa, memang cerita seperti itu. Ada yang membuat itu, ada yang fokusnya ke tempat lain. Ternyata bapaknya si Ultraman, kalau masih mati itu Tony Stark itu bapaknya di sini, di punyanya Hydra gitu misalnya. Ada yang seperti itu. Itu yang penting, manusia mengingat. Yang keempat adalah manusia itu berpikir. Manusia berpikir. Saat manusia yang lain tidak mempertimbangkan faktor ini paling bahaya. Bahwasanya manusia itu berpikir dengan apa yang dia tahu, menciptakan sesuatu, mau mengalahkan sesuatu, atau mengatasi sesuatu, atau berpikir untuk menuju yang lebih baik. Itu yang harus dipikirkan teman-teman semuanya. Yang kelima adalah manusia itu fokus. Jadi manusia itu fokus dalam satu kegiatan, dia itu fokus pada satu titik. Entah itu karena terdesak, entah itu karena kondisi apa. Yang pasti manusia itu bisa fokus. Yang berikutnya adalah motivate atau termotivasi atau motivasi. Motivasi atau memotivasi. Bahwasanya manusia itu selalu seperti itu. Motivasi bisa didapat dari segala satu kendala atau kondisi. Entah kondisinya dia saat sakit, bisa membuat dirinya kuat dan termotivasi untuk lebih hidup. Atau malah mereka yang memotivasi seseorang supaya seorang itu bisa lebih hidup dengan apa yang dia kerjakan. Ya, fokus, motivasi. Dan yang berikutnya adalah yang ketujuh, bahwasanya manusia itu hidup bersosial atau berkelompok. Oke, manusia itu berkelompok. Kalau sekarang kelompok IMK, kalau dulu teman-teman masuk kelompok sosio, dulu masuk kelompok ke rekayasa pengaturan atau mungkin sistem operasi, jangan seperti itu. Sekarang berkelompok pada satu kelas A, kelas B, kelas C, atau di-touch. Atau satu teman-teman mempunyai grup tertentu, teman-teman berkelompok pada grup tertentu. Jadi sudah mulai fokus, motivasi, dan hidup bersosial atau bermasyarakat. Itu berkelompok. Yang berikutnya adalah bahwasanya manusia itu merasakan, feel. Manusia itu punya perasaan, sehingga manusia itu bisa merasakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, yang harus diketahui bahwasanya manusia itu
pernah melakukan satu kesalahan dan pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna yang nggak pernah melakukan kesalahan, tidak ada. Kondisi ini harus dipahami oleh teman-teman sehingga pada saat teman membuat user interface apapun jenisnya udah tahu bahwa ini yang harus dipahami. Yang berikutnya yang ke-10 adalah manusia itu bisa memutuskan sesuatu, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tertentu, untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ada 10 hal yang teman-teman harus perhatikan saat akan mengembangkan suatu sistem. Ini saya ambil dari buku yang pertama. Mana PPT PDF saya? Oh, ini dia. Oke. Saya ambil dari buku ini. Sebenarnya bukunya judul ini. 100 things, 100 things every designer need to know about people. Judulnya 100 things, tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 5. Nah, tadi satu yang gak saya ambil adalah psikologi. Nah, nanti dibaca sendiri di bukunya. Jadi nanti teman-teman cek kembali di sini apa yang di sini penjelasannya banyak. Saya nggak mungkin menjelaskan semuanya, tapi paling nggak ini seperti itu. Teman-teman totalnya ada 100 thing, ada 100 hal yang harus dipahami, yang harus diketahui, yang diperlukan, yang dibutuhkan sehubungan dengan people. Oke, sampai di sini apakah ada yang belum dipahami ataukah ada yang kurang dipahami? Sampai di sini. Sudah? Halo? Apakah sudah? Teman-teman? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, Oke, Pak, siap, Mas. Oke, sekarang kita balik ke materi. Ini yang pertama, di awal-awal yang akan saya ceritakan tentang bagaimana atau apa yang kita lakukan pada saat kita membuat desain interaktif. Nah, di buku berikutnya saya mengambil tentang desain interaktif. Nanti teman-teman baca apa itu desain interaktif dari buku ini. Ada 4 hal teman-teman yang harus pahami dari sisi user. Ini hampir sama dengan tadi. Kok tadi 10 hal yang harus dipahami tentang manusia. Ini situ. Melihat, mendengar, berpikir, terus termotivasi, melakukan kesalahan, fokus, mengingat, dan lain-lainnya. Nah, pada saat teman-teman mendesain sebuah user interface yang interaktif, maka yang perlu dipahami pertama kali adalah user. User ini, siapakah user saya? Seringkali kalau mahasiswa itu skripsi game, selalu saya tanya, yang pertama kali adalah masalah apa yang mau diselesaikan. Masalah apa yang mau diselesaikan. Jangan dibiasakan teman-teman mengambil dari paper. Ada banyak mahasiswa yang masih kesalahan mengambil permasalahan dari paper. Kalau teman-teman ngambil permasalahan dari paper, itu masalahnya bukan seperti itu. Itu untuk teman-teman S2 yang tujuannya untuk memperbaiki paper atau kelemahannya paper itu apa, diperbaiki oleh kita. Level mahasiswa itu gak usah melihat itu, tetapi fokusnya adalah pada masalah apa yang mau diselesaikan.
Kalau bilang masalah apa yang mau diselesaikan, cara paling gampang adalah jawab aja, saya mau, itu aja. Saya mau membuat aplikasi apa namanya, misalnya bank detail gitu ya. Saya seringkali saya contoh itu, saya mau membuat aplikasi bank detail. Waktu itu saya ngomong itu ada yang ngomong, Pak haram Pak gitu lah, karena aku bilang aplikasi bank detail. Kan saya nggak membahas masalah haram dan tidak haram. Itu atau dulu saat masih teman-teman aktif-aktifnya lomba-lomba, saya ingin membuat aplikasi donor ASI. Urgensinya di mana? Karena ternyata ada banyak masyarakat yang ibunya itu tidak bisa menyusui. Cuman problemnya adalah saat itu disusui oleh ibunya kan menjadi saudara sepersusuan gitu ya. Dalam Islam kalau udah laki perempuan maka tidak boleh menikah. Nah, itu harus dikembangkan. Masalah apa yang mau saya pecahkan, yang mau saya selesaikan. Kalau udah ngomong saya mau aplikasi pelaporan jalan berlubang, maka sudah mikir tuh, usernya siapa? Pengguna aplikasi itu secara langsung, itu siapa? Misalnya satu yang pasti adalah pejabat DKRTH, Pemkot ya. Lalu adalah masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini umurnya berapa? Lebih detail lagi nih. Oh, umurnya harus minimal 17 tahun atau 16 tahun yang bisa mengakses. Untuk apa? Karena ini pelaporan jalan berlubang, maka tidak boleh kalau dipakai anak kecil bisa melaporkan. Ini kalau beneran, kalau bujuk-bujuan, kalau pembohongan publik gitu. Dilaporkan ternyata nggak ada bahan berlubangnya. Kan berarti nggak bertanggung jawab. Artinya dari sisi program nanti sudah diomongkan restriknya seperti apa supaya tidak bisa sembarangan orang melaporkan gitu. Jadi usernya ini menjadi bahan pemikiran pertama kali yang digarap oleh pengembangan aplikasi. Umurnya berapa? Oh, umurnya itu ini, gendernya seperti apa? Laki, perempuan, nah itu harus sangat detail itu. Dengan detail itu, maka akan dapatkan aplikasi yang bagus harusnya. Karena usernya sudah ketemu semuanya. Banyak sekali saat teman-teman melakukan requirement engineering, itu nggak bisa membuka. Karena si usernya kadang nggak mau memberitahu. Coba dicek kembali. Nah, setelah yang hal pertama adalah user, fokus yang berikutnya adalah experience desainnya. Bagaimana mendesain agar si A itu mendapatkan pengalaman atau didapatkan pengalaman yang bagus. Experience design. Teman-teman nanti dibaca di bukunya lah. Atau teman-teman bisa mengakses di LinkedIn. Kalau nggak salah dulu Pak suruh beli akun ya. Kalau nggak salah kelas ini. Saya lupa ini Pak suruh beli apa enggak. MPI IM kasus dari enggak ya. Oh iya Pak suruh beli. Coba teman-teman nanti beli ya. Beli apa? Akun LinkedIn-nya itu ada yang harga 15.000, 20.000 dan lain-lainnya. Itu sangat murah dan bisa menambah knowledge teman-teman semuanya. Cuman materinya dalam bahasa Inggris. Nah, apa yang dirangkum? Nah, hal apa aja yang berhubungan experience-nya nanti dibaca di bukunya. Intinya mahasiswa, desainer itu harus tahu experience yang didapat, yang diminta seperti apa. Kalau di beberapa workshop atau proyeknya LinkedIn itu selalu menggunakan Kanban board namanya. Bentar. Off dulu sebentar ya. Masih azan isya bentar.
Yuk kita mulai lagi. Oke, setelah experience design, lalu nanti yang bagian ketiga dari desain interaktif adalah proses desainnya. Di bagian ini teman-teman akan mempelajari bagaimana proses desain dimulai dari awal sampai pada bagaimana. Oke, yang berikutnya adalah metodenya. Bagaimana teman-teman akan mendapatkan langkah-langkah apa yang dilakukan. Misalnya teman-teman harus komunikasi, harus melakukan checklist, harus melakukan kegiatan CB. Itu semua akan dipahamkan atau akan dipahami oleh teman-teman saat melakukan membaca dari buku nanti. Saya tidak semuanya, tapi teman baca. Buku kedua tersebut adalah ini. Di sini ada buku Basic Interactive Design. Teman-teman bagaimana akan belajar mendapatkan dasar-dasar interaktif desain atau desain interaktif. Nah, desain interaktif ini semua produk yang teman-teman ketahui, kalau udah ngomong user experience, maka larinya bukan ke informatika saja atau larinya bukan ke interface saja, UI, tapi ini ke semua produk. Ingat, kalau udah ngomong user experience, tidak tercatut hanya satu aja user interface. Teman-teman, user experience ini mengarah ke produk, apapun jenis produknya, entah itu produk informatika maupun non informatika. Oke ya. Next, untuk mendesain sebuah interaksi yang bagus, ada lagi beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman, yaitu usability interactive system. Bagaimana sebuah sistem yang interaktif itu berguna. Seperti yang mungkin pernah saya omongkan waktu lampau, bahwasannya kalau kita mau fokus ke dalam sistem, maka kita bisa menggunakan SUS, System Usability Scale. Jadi ada metode atau cara untuk mengukur bagaimana kebergunaan sebuah sistem. Mas saya ngomong itu. Atau kalau kemarin ada ISO 9241, ya. Nah, mengukur seperti apa, caranya bagaimana? Kalau secara informatik mungkin paling gampang adalah menggunakan survei, lalu diukur dengan skala Likert, dihitung. Berikutnya adalah desain proses. Bagaimana desain proses yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan antarmuka yang baik. Lalu yang ketiga adalah gaya interaksinya. Apakah di touch, apakah digeser, ataukah dua kali, dan lain-lainnya. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat mendesain sebuah antarmuka, yaitu pada bagian desain isu. Di desain isu itu teman-teman harus pernah mendengarkan isu-isu yang berhubungan dengan si user yang diminta nanti. Apa yang dikerjakan, mereka maunya bagaimana, kebiasaannya produk seperti apa, yang harus dipahami. Kadang yang pernah saya lihat di teman-teman startup, Relief, ada startup namanya Relief, ada namanya, kalau mahasiswa saya ini namanya Pelana Kota, apa ya, kok lalu lupa saya, kota, oh ini Agenda Kota. Ada lagi Agenda Kota, ini startup yang ini bekas
mahasiswa saya di Poltek Indonesia. Lalu dia membuat aplikasi namanya Agenda Kota. Mas, Mbak, nggak gampang membuat startup. Saya bilang tidak gampang membuat startup, butuh waktu yang banyak, butuh waktu lama, effort yang tinggi, dan yang pasti kenalan, networking. Sampai sekarang pun mungkin teman-teman apakah sudah ada mendengar MTI, Medical Tourism Indonesia? Itu pun garapan dari Mas Samsul Komar. Nah, yang jadi masalah adalah tidak gampang mendevelop atau membuat sebuah startup. Konteksnya seharusnya bukan membuat startup. Teman-teman mencobalah untuk masuk dari sisi PKM, program kreativitas mahasiswa, yang akan dilihat oleh para dikti, oleh para penilai yang mungkin akan tahu dengan kondisi itu. Tidak gampang buat startup kalau kamu nggak punya teman, nggak punya tim, nggak punya dana, agak berat. Tapi ada hal yang didapatin dari situ seharusnya. Ya, untuk membuat sebuah antarmuka yang baik, teman-teman harus melakukan 4 ini. Usability-nya bagaimana, input sistemnya, desain proses seperti apa, gaya style atau gaya untuk interaksi seperti apa, bahkan isu-isu yang muncul berkembang di antara yang lain dari sisi pengguna, dari sisi pemilik misalnya dan sebagainya, atau disesuaikan dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Coba aja kembali desain isu itu hubungannya sama kebiasaan masyarakat Indonesia. Kalau dikasih aplikasi terus tidak ada potongan, malas sekali, apa dulu. Tapi kalau bisa ada aplikasi berguna bagi mereka menilai, ada reward itu bisa dari bentuk potongan harga, bisa bonus dan lainnya. Kebiasaan orang Indonesia seperti ini. Itu yang harus dicatat oleh teman-teman semuanya saat mendesain sebuah aplikasi atau UI. Gak gampang, tidak pasti membuat aplikasi baik mesti benar dan mesti berhasil belum tentu. Oke ya, ada 4 hal. Yang berikutnya, user interface itu sebagai alat komunikasi. Manfaatkan dan pastikan bahwasanya di benak teman-teman saat mendesain sebuah user interface itu langsung muncul di benaknya bahwa UI ini sebagai alat komunikasi antara saya pencipta dengan si user. Oleh karena itu ada 5 hal yang harus dipahami. Bagaimana prinsip komunikasi, interaksi desain seperti apa, visual desain bagaimana berkomunikasi dengan people-nya itu, ya. Lalu bagaimana post tersebut dapat terkirimkan ke sebuah produk ke user. Itu yang harus dipahami. Karena tidak gampang saat teman-teman membuat sebuah produk tapi nggak tahu sasaran saya siapa. Saya punya teman saat namanya Pak Arwan. Pak Arwan ini setelah keluar dari kampus kita, mereka mencoba untuk mengembangkan sebuah aplikasi namanya kantin sekolah. Masih ada nggak ya sekarang ya? Kantin sekolah. Aplikasi. Saya lupa dulu sih. Saya lupa biasanya. Nah, kantin sekolah itu bahkan sudah menembus sampai ke Pak Anies Baswedan. Oke, nembus sampai ke Pak Anies Baswedan. Tetapi itu pun gagal akhirnya dari sisi
pengembangannya dia, promosinya dia. Bukan salah di UI, tapi ingat bahwasannya ada kebutuhan khusus yang mau dipakai oleh mereka. Contohnya Peduli Lindungi, aplikasi yang digarap dengan memanfaatkan isu-isu yang ada. Profit. Pemerintah membutuhkan, ada yang ngasih. Udah, akhirnya dipakai itu, meskipun sederhana. Atau misalnya nih, dulu waktu itu saya pernah masuk grup dalam Benteng Jokowi. Ya, saya pernah masuk grup dalam grupnya Benteng Jokowi. Saat Bapak Jokowi itu proses pemilihan yang kedua, itu ada mahasiswa kita yang saya suruh mengembangkan aplikasi tambal ban online waktu itu. Tambal ban online. Mas Ramadan Akbar namanya. Mas Ramadan Akbar ini kerjanya di Sevima. Udah, pas kembangkan sebenarnya mau tak bawa ke sebagai bentuk ini sumbangsinya kita ke Pak Jokowi itu. Coba perhatikan. Tambal ban online, saya yakin teman-teman gampang buatnya. Udah bisa lah pasti. Yang pas malam ini sudah dewa-dewa. Malam ngotok kok ya gitu. Tetapi kalau ada yang membawa, ada yang jaringan khusus, Pak Jokowi ngomong pakai aplikasi ini untuk membantu masyarakat tambal ban. Gak pasti jaya itu. Tidak mungkin enggak. Udah aplikasi Peduli Lindungi ini, kenapa pakai pemerintah, pakai ya udah bisa. Sama dengan di satu negara di mana di China, di Slovenia saya lupa. Tidak boleh pakai WA, bolehnya pakai si A atau si X gitu. Ya udah pakai aplikasi itu untuk chat gitu. Oh masih banyak kok Pak. Ya udah kasih pemerintah. Kalau dia nggak pakai aplikasi itu dia nggak bisa kontak sama pemerintah. Otomatis semua yang dengan pemerintah, berhubungan dengan pemerintah pasti pakai aplikasi itu. Dan pasti aplikasi itu akan jaya pasti. Ya. Jadi garap sebuah UI nggak sembarangan loh. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan. Nah, yang berikutnya adalah ergonomi. Ergonomi itu enak nggak dipakai. Kalau teman-teman pernah lihat di sponsornya Honda, duduknya seperti apa, antara bahu, untuk tubuh, dan sebagainya itu enak semuanya. Bagaimana sebuah sistem dapat menghasilkan satu produk yang bagus? Secara ergonomi sangat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada 4 hal yang perhatikan. Yang pertama metodenya. Lalu desainnya seperti apa? Bahwasanya kalau untuk mendapatkan sebuah produk yang bagus adalah design for product safety. Ada nek gawe UI itu, meskipun UI itu juga berhubungan dengan keselamatan. Saya pernah mereview paper di IEEE kalau salah. Springer. Waktu itu saya membuat apa ya, saya lupa. Ada pertanyaan begini. Waktu seminar, Bapak tahu nggak bahwasannya waktu pakai VR itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Kenapa? Karena berhubungan dengan mata langsung soalnya. Karena kan ruangannya kecil. Nah, sehingga orang saat semakin lama di situ ada atau nggak boleh terlalu banyak, terlalu lama. Kenapa? Satu mata, kedua tekanan di belakang, di otak. Kan pakai begini, VR box atau yang lainnya. Kan dia nahan, kan berat di mata. Maka dalam album itu tidak boleh main lebih dari 15 menit. 15 menit setelah main harus berhenti. Itu tujuannya apa? Untuk desain for product safety. Oke. Ini yang berikutnya adalah desain usability. Bagaimana mendesain itu bisa berguna. Nah, yang sering ada yang mungkin belum pernah baca teman-teman adalah user centered design atau biasanya disebut UCD. UCD ini salah satu approach pendekatan. Jadi bukan model, bukan metode, tapi dia approach. User centered design approach. Oke ya. Jadi dalam membuat apapun, fokus kita itu ke pengguna lagi. Kebutuhan pengguna.
Jadi nggak bisa, masih balik lagi ke pengguna, masih balik lagi ke pengguna. Jadi di awal dah psikologinya bagaimana. Sampai di sini teman-teman. Nanti ini contoh yang jadi contoh yang saya punya dari hasil aduh. Nah, dari hasil kegiatan workshop kita mengambil masyarakat. Ini contoh aja. Oke, sampai di sini. Teman-teman ada yang perlu ditanyakan sehubungan dengan materi yang ada? Ada yang belum dipahami? Halo? Apakah sudah? Mas, Mbak? Halo, halo? Halo? Oh iya, Pak. Ya. Halo Mas Rizky. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Masih belum, Pak? Belum, oke. Teman-teman nanti dibaca di bukunya ya. Teman-teman mulai sekarang, oh iya, bentuk satu kelompok 3 orang ya. Bentuk satu kelompok 3 orang. Milih, Baik, Pak. terserah yang mana. Yang pasti yang bisa bekerja sama. Dalam sebuah startup, tidak semuanya programmer, tidak semuanya bagian desain, tapi juga ada bisa bagian ngomong. Dalam hal ini, konteks kita adalah, fokus kita adalah ke desain interaktif untuk pengguna usability. Artinya, teman-teman bisa fokus membuat aplikasi untuk para penyandang disabilitas. Ingat, karena disabilitas itu banyak, seperti tadi saya ngomong, kamu fokus ke satu titik. Misalnya, saya membuat aplikasi A untuk penyandang tunarungu, misalnya gitu, atau penyandang teman-teman buta, tunanetra. Ya monggo, bagaimana caranya itu? Desainnya seperti apa? Interaktifnya seperti apa? Nanti seperti biasa fokus dulu step by step. Baca dulu panduannya ini, baca dulu biar paham dulu. Oh, berarti paling enggak aku harus fokus dulu ke konsep people, bahwasanya ada sebuah yang perlu tak pahami dari si people. Bagaimana cara? Kalau perlu survei kemana? Banyak tuh anak SLB di sini di Surabaya banyak SLB atau di Sidoarjo yang saya punya SLB Gedangan, monggo datang ke sana kalau berkenan, melihat mereka secara langsung, merasakan, terus desain sesuatu. Oke ya, ingat konsepnya kita fokus ke aplikasi yang dapat membantu para disability. Saya punya cerita sedikit. Di tahun 2000 berapa itu? 16 mungkin kalau nggak salah. 16 kalau nggak salah, 16 17 saya lupa. Karena saya asesor kompetensi di LSP3, kita di hotel depannya Diantar itu apa ya? Sebelumnya itu, sebelum Biskup Pria Sekoan itu, saya lupa namanya. Nah, sertifikasi kompetensi untuk disability. Waktu saya nggak paham disability itu apa. Anaknya itu cantik, ganteng gitu loh. Ya saya nggak paham orang yang cacat, ada yang nggak punya kaki, ada yang pakai krek, ada yang pakai kursi roda, lagi kompetensi buat anak-anak cacat ya. Suatu ketika ada anak perempuan cantik berhijab, perempuan hijab cantik, telepon itu Mas Mbak itu pakai video callan. Padahal waktu itu video call itu harganya sangat mahal. Menurut saya tahun 2014 2015 kalau saya lupa. Dengan dia menggerakkan dia menggerakkan tangan-tangannya itu, tangan-tangannya digerakkan. Tangan-tangan digerakkan itu, terus gini-gini pakai kode-kode tertentu itu, mama gitu. Sampai ketawa-ketawa. Tapi saya nggak paham itu. Salahnya tuh, sombongnya hari ini.
video callan, telepon, video callan, buaya, gak ngerti harga mahal lah. Terus saya dipandang sama teman saya, Andi, itu kan mereka bukan sombong, mereka bukan gaya Pak, mereka itu bisu Pak. Dia tidak bisa ngomong, maka dia pakai gerakan tangan dan video call-nya pakai untuk ngomong itu tadi. Ya Allah, saya bilang gitu. Aku salah itu Pak No. Nah kalau kita nggak paham itu, kalau kita mau desain aplikasi apapun, kalau kita nggak punya user nggak tahu ya kita nggak mau tahu tuh. Ingat kebutuhan orang tunarungu atau tunawicara ya, dia nggak bisa ngomong gitu. Ya aplikasi harus bagus. Saat ngomong untuk anak tunanetra ya beda, aplikasi harus berubah. Desainnya bagaimana itu harus ada gitu. Saat digunakan untuk orang yang tidak punya tangan, ya berbeda dengan mereka yang punya tangan gitu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita rangkul. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Sudah? Adakah yang perlu dipertanyakan teman-teman? Siap ya? Oke. Terima kasih semuanya. Kalau sudah teman-teman bisa grup menuliskan grupnya, pilih push di grup kuliah kita. Misalnya si Aldo, Rizky sama Mas Dimas. Tulis salah satu aja, Aldo, nama lengkap Aldo siapa, NP-nya berapa. Rizky Ardiansa, nama lengkap, NP-nya berapa, dan sebagainya. Sampai saya tunggu sampai 19.40. Yang mau absen silakan absen di grup Classroom. Lalu jangan lupa cek namanya per kelompok. Sudah semua teman-teman semuanya? Siap Mas Dimas. Itu tadi yang tentang grouping Mas Dimas. Cinta push itu. Desain interaktif untuk aplikasi apa? Penyandang disability. Oh enggak, UI aja. Ya nanti pakai Figma ya. Biasanya teman pakai apa biasanya kalau desain itu? Iya pakai apa? Oke, apa? Ada XD, ada yang Figma, ya silakan Figma, silakan ada yang pakai apapun monggo lah. Pokoknya yang penting ada bentuknya. Oke? Oke, siap. Ada lagi teman-teman semuanya? Sudah? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Jangan lupa nulis kelompoknya masing-masing. Kalau bisa harapan saya PKM, kalau ada PKM ikut PKM, asik loh kita desain user interface untuk para disability. Harapan saya teman-teman ikut kegiatannya Pak Anwar ya. Pak Anwar itu mau ada event dan itu kegiatannya di bulan entah di minggu atau di Sabtu saya lupa eventnya. Saya minta itu di weekend eventnya. Kayak workshop. Halo Mas Rizky, ya Mas Rizky. Minggu Pak tanggal 6. Oh minta 6. Waduh, saya kok belum tahu ya. Oke Mas Dian, makasih. Aku tak melak no. Kan dulu saya protes aja bengi-bengi Mas, aku pegel bengi-bengi itu. Kalau minggu masih bisa mengikut saya. Emang itu kalau diikuti karena nanti outputnya book chapter dan itu sangat bagus hasilnya. Saya pernah lihat kemarin. Oke ya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa absen, jangan lupa per kelompoknya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.